Assalamualaikum kepada seluruh umat manusia di dunia. Segala puji hanya bagi Allah, Maha Mulia Allah, Maha Benar Allah, Maha Suci Allah. Keselamatan untuk seluruh Nabi dan Rasul yang pernah Allah utus ke dunia. Salam keselamatan, salam kesejahteraan, salam kesehatan untuk kita semua. Wahai seluruh umat manusia di dunia, kembali saya melanjutkan video yang telah lewat, yang kali ini masih membahas tentang leluhur Nusantara dan jati diri manusia Nusantara di akhir zaman, yang merupakan bagian dari perintah Allah di akhir zaman ini adalah menyambungkan tali silaturahmi antara manusia yang sekarang dengan para leluhurnya dahulu. Tali silaturahmi ini pernah terputus akibat kerusakan tatanan hidup dan kehidupan kemasyarakatan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa penjajah dan perampok yang pernah terjadi di wilayah Nusantara. Bangsa penjajah dan perampok yang pernah menjajah dan merampok wilayah Nusantara yang kemudian memecah belah wilayah dan merusak tatanan hidup dan kehidupan seperti yang kita rasakan sekarang ini, sangatlah mengerikan dahulu. Kerusakan-kerusakan yang mereka buat ini sangat besar dan sangat parah. Bukan hanya wilayah-wilayah yang mereka pecah belah, tetapi lebih besar lagi adalah akhlak, moral, perilaku, tingkah laku, adat, budaya, dan tradisi juga mereka rusak, baik secara langsung ataupun tidak secara langsung. Sejarah peradaban besar Nusantara mereka rubah-rubah sesuai dengan versi mereka. Sejarah peradaban mulia Nusantara mereka hapuskan seolah-olah manusia Nusantara tidak punya jati diri sebelum mereka datang. Mereka buat seolah-olah mereka, para perampok dan penjajah itu pahlawan untuk kita. Jadi mereka hapus adat, budaya, dan tradisi dan peradaban-peradaban dari mulia dari leluhur kita. Kemudian mereka menanamkan kepada kita bahwa merekalah pencetak peradaban kita. Harapan mereka dengan cara seperti itu, kita akan menganggap mereka sebagai pahlawan untuk kita, dan kita manusia Nusantara mau diatur oleh mereka. Tetapi tipu daya tetaplah tipu daya. Di akhir zaman ini sudah sampai masanya tipu daya yang mereka buat sebentar lagi berbalik akan menimpa mereka. Karena sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa siapapun yang menanam, maka dialah yang memetik. Inilah yang akan terjadi pada bangsa-bangsa yang pernah menjajah dan merampok wilayah Nusantara. Bukti-bukti dan benda-benda yang berhubungan dengan peradaban mulia Nusantara, yang berhubungan dengan adat, budaya, dan tradisi mulia, sebagian mereka musnahkan, sebagian mereka rampok dan rampas dan dibawa ke negara mereka masing-masing, yang tujuannya untuk menghilangkan bukti-bukti dan fakta-fakta sejarah bahwa leluhur Nusantara itu adalah leluhur yang beriman dan beradab. Banyak sekali leluhur kita yang menjadi korban dari hawa nafsu mereka yang ingin menjajah dan menguasai wilayah Nusantara. Banyak sekali leluhur kita yang dibunuh, leluhur kita yang dibuang ke tempat lain,
bahkan leluhur-leluhur kita yang terusir. Dampak kerusakan dari hawa nafsu mereka yang seperti itu bisa kita rasakan sampai sekarang dan menimpa diri kita beserta anak cucu kita masing-masing. Banyak sekali kita manusia-manusia Nusantara yang kehilangan silsilah dari leluhur-leluhur kita. Banyak juga di antara kita yang tidak tahu akan leluhur-leluhur mereka. Bahkan lebih menyakitkan lagi karena doktrin-doktrin yang mereka buat. Tidak sedikit dari anak cucu dari leluhur-leluhur Nusantara ada yang tidak peduli, bahkan tidak mau tahu akan leluhur-leluhur mereka. Padahal ketidakpedulian dan ketidakmautahuan mereka kepada orang tua dari leluhur-leluhur mereka adalah bentuk kedurhakaan kepada orang tua dan leluhur-leluhur mereka. Bukankah leluhur-leluhur mereka adalah orang tua mereka juga? Keadaan dan kondisi anak cucu manusia Nusantara itu bisa kita lihat sekarang ini secara keseluruhan, khususnya yang berhubungan dengan leluhur-leluhur ini terbagi tiga, yaitu satu, anak cucu yang tersambung dan jelas silsilah leluhurnya. Kalau kita perhatikan, orang-orang yang tersambung dengan baik dengan leluhur-leluhurnya ini, hidup mereka penuh dengan kebaikan dan keberkahan lahir dan batin. Hidup mereka penuh dengan pertolongan dan kasih sayang. Dimanapun mereka berada selalu diterima dengan baik. Doa-doa mereka Allah kabulkan. Kalaupun ada orang-orang yang berbuat jahat dengan mereka, maka orang-orang yang berbuat jahat itu akan cepat mendapat hukuman. Seolah-olah orang ini bisa membuat kualat orang yang berbuat jahat terhadap mereka. Ini disebabkan karena mereka tidak mendurhakai leluhur-leluhur mereka, dan di sisi Allah mereka termasuk orang-orang yang berbakti terhadap orang tua. Bukankah sudah menjadi janji Allah bahwa kebaikan kita kepada orang tua adalah kebaikan kita kepada Allah. Kedurhakaan kita kepada orang tua adalah kedurhakaan kita kepada Allah. Yang kedua, tidak tahu silsilah dan asal-usul. Ketidaktahuan manusia-manusia Nusantara terhadap silsilah dan asal-usul ini membuat manusia hidup di dunia ini seperti sebatang kara, atau seperti seorang anak manusia yang dilepaskan hidup ke dalam hutan seorang diri. Karena mereka hidup tanpa tahu asal-usul dan silsilah ini, maka doa-doa kebaikan yang dipanjatkan oleh leluhur-leluhurnya menjadi terputus, dan mereka cenderung hidup menderita dan selalu berkekurangan. Apapun yang dikerjakan seperti tidak ada hasilnya. Semua rencana-rencana kebaikan dan keuntungan dalam pekerjaan mereka hanya menjadi angan-angan saja, walaupun sudah diusahakan dengan sekuat-kuat tenaga. Sampai-sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tetap saja tidak bisa merubah nasib hidup mereka. Sekuat apapun juga mereka berdoa, tetap saja hidup mereka susah. Kesulitan hidup orang-orang yang seperti ini akan bisa diatasi apabila mereka mau mencari dan menyambungkan tali silaturahmi
mereka dengan orang tua leluhur-leluhur mereka, agar doa-doa kebaikan dari leluhur mereka sampai kepada mereka, dan mereka menjadi pewaris dari doa-doa leluhur, sama seperti orang-orang yang memang tersambung dengan jelas kepada silsilah leluhur-leluhurnya. Golongan yang ketiga, golongan yang tidak peduli dan tidak mau tahu akan leluhur-leluhurnya. Yang hal ini merupakan keinginan yang sebenarnya dari para penjajah dan perampok agar mudah menghancurkan kita di negeri kita sendiri. Untuk orang-orang yang tidak mau tahu dan tidak peduli dengan para leluhurnya ini lebih menyakitkan lagi. Karena pada hakikatnya hal itu adalah bentuk kedurhakaan kepada orang tua dan leluhur-leluhurnya. Mereka tidak pernah akan ada di dunia ini tanpa ada orang tua dan leluhur-leluhur mereka. Seperti yang banyak kita temui di masyarakat kita, di keseharian kita. Hanya karena perbedaan sebutan dari agamanya saja, banyak sekali manusia-manusia yang memutus tali silaturahmi terhadap orang tua dan leluhur mereka. Padahal orang tua dan leluhur mereka sudah mengajarkan bertuhan satu atau Tuhan yang Maha Esa. Padahal mereka bisa berpikir baik dan buruk mereka dapatkan dari orang tua mereka, yang mana orang tua mendapatkan dari leluhur-leluhur mereka juga. Mereka mengetahui benar dan salah itu pun dari orang tua mereka. Mereka mengetahui baik dan buruk, untung dan rugi, itu pun dari orang tua mereka. Untuk manusia-manusia yang tidak peduli dan tidak mau tahu akan leluhur-leluhur mereka ini, di kehidupan dunia ini akan banyak mendapat kesusahan dan kesulitan. Semakin banyak harta benda mereka, semakin banyak ujian dan cobaan yang akan mereka dapatkan. Semakin mereka bersabar dengan ujian dan cobaan hidup mereka, semakin berat juga ujian dan cobaan yang mereka alami. Yang mana kesulitan, kesusahan, ujian, dan cobaan itu silih berganti seperti tidak ada putusnya dalam hidup mereka. Kesulitan, kesusahan, ujian, dan cobaan itu terjadi bukan hanya terhadap harta benda mereka saja, tetapi juga datang dari anak dan keturunan mereka. Anak dan keturunan mereka bertingkah laku dan berakhlak seperti orang-orang yang tidak pernah dididik dengan baik, padahal sudah disekolahkan dan sudah diajarkan dengan aturan-aturan agama. Mereka menderita karena anak-anak mereka tidak berbakti terhadap mereka. Bagaimana mungkin mereka Allah beri anak yang berbakti, sementara mereka juga selaku anak-anak bagi orang tua dan leluhur mereka juga durhaka kepada orang tua dan leluhur mereka. Kesulitan, kesusahan, ujian, dan cobaan yang mereka dapatkan itu sebenarnya adalah bentuk dari kasih sayang Allah untuk mereka, agar mereka kembali mengkoreksi diri mereka, menapak tilas kehidupan mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang benar terhadap orang tua dan leluhur-leluhur mereka.
Hal-hal yang saya sampaikan di atas tadi adalah hal-hal yang mendasar bagi sebuah bangsa dan negara yang ada di dunia apabila ingin tegak kokoh berdiri. Bangsa-bangsa penjajah dan perampok sangat memahami kekuatan-kekuatan dasar tersebut. Dan hal itu pula lah yang mereka rusak dan hancurkan untuk bisa mengalahkan dan menguasai kita. Mereka buat manusia-manusia Nusantara kehilangan jati diri dan asal-usul, sampai-sampai kemudian kehilangan harga diri dan menjadi budak di negeri sendiri. Mereka sukses melakukan hal itu di tanah Nusantara ini. Inilah kenyataan yang terjadi pada manusia-manusia Nusantara sekarang ini. Akankah kita tetap diam dan pasrah dengan keadaan ini? Atau kita mulai berbenah dan bangun dari tidur panjang kita, wahai manusia-manusia Nusantara? Wahai manusia-manusia Nusantara, bangkitlah dari tidur panjang kita. Wahai manusia-manusia Nusantara, ingatlah leluhur kita dulu jaya dan mulia serta pernah menjadi penguasa dunia. Bagaimana caranya kita bangkit dari kenyataan yang menyakitkan ini? Wahai manusia-manusia Nusantara, bangkitnya kita adalah dimulai dari diri kita dengan cara menggali dan mencari jati diri kita dan jati diri leluhur-leluhur kita. Jadilah kita anak yang selalu terhubung dengan leluhur-leluhur kita. Jadikanlah diri kita penyambung tali silaturahmi kebaikan dan keimanan antara kita dan leluhur-leluhur kita. Jadikanlah diri kita penyambung nilai-nilai luhur hidup dan kehidupan yang pernah diajarkan oleh leluhur-leluhur kita yang bersumber dari kitab suci. Jadikanlah diri kita penyambung tali silaturahmi kepada Tuhan yang Maha Esa antara kita dan leluhur-leluhur kita. Jadikanlah diri kita penyambung tali silaturahmi kepada sesama manusia seperti yang dicontohkan oleh leluhur-leluhur kita. Jadikanlah diri kita penyambung tali silaturahmi kepada alam sekitar di mana tempat kita tinggal. Alam di mana Nusantara berada. Alam di mana wilayah Nusantara Allah berikan kepada leluhur-leluhur kita. Akuilah oleh kita bahwa kita adalah bagian dari leluhur kita dan leluhur kita adalah bagian seutuhnya dari kita. Kita ada karena mereka ada. Kita terhina dan sengsara karena kita membelakangi mereka. Inilah yang terjadi secara umum pada kita semua. Hal ini adalah bagian dari tanda-tanda akhir zaman yang sudah Allah beritakan kepada para rasulnya. Dan hal ini pula yang diperintahkan Allah untuk disampaikan kepada manusia seluruhnya di akhir zaman ini. Bahwa sesungguhnya kehidupan yang dulu tetap akan terhubung dengan kehidupan yang sekarang. Bahwa sesungguhnya leluhur-leluhur kita yang mulia di sisi Allah dahulu tetap terhubung dengan anak cucunya yang hidup sekarang ini. Bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah pengulangan demi pengulangan sampai kepada tutup zaman nanti. Kiranya cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini yang merupakan perintah dari Allah di akhir zaman ini mampu menyadarkan kita dan membawa kita
untuk bangkit menjadi yang lebih baik, menjadi mulia, seperti yang pernah dicontohkan oleh leluhur-leluhur kita di masa dahulu. Akhirul kalam, segala puji hanya bagi Allah, Maha mulia Allah, Maha suci Allah, Maha benar Allah. Salawat dan salam kepada seluruh nabi dan rasul yang pernah Allah utus ke dunia. Salam kesejahteraan, salam keberkahan, salam kesehatan untuk kita semua. Assalamualaikum kepada seluruh umat manusia di dunia. Dan kau pernah menjadi penyelamat hidupku yang gelap, tersapu rinduku walau sekejap.